Salam damai sejahtera dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kekuatan kesehatan Engkau limpahkan bagi kami dan juga kami diperkenankan menikmati hari ini karena kemurahan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar dan memperhatikan. Selain itu kami juga berusaha untuk melakukan firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang juga rela untuk mendengar, memperhatikan, dan merenungkan firman Tuhan melalui program Suara Gembala ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah mewarisi janji Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-7, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita memang menerima janji Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, dan Tuhan akan menjadi Bapa kita. Tetapi kita harus ikut taat di dalam Tuhan. Karena memang yang pertama, kita menerima janji Tuhan yang menjadikan kita anak-anak Tuhan. Dan Tuhan itu menjadi Bapa kita. Sehingga kita bisa berdoa, ya Aba, ya Bapa. Dimanapun kita berada, kita bisa berseru kepadanya. Apapun bahasa dan suku kita, Tuhan itu mengerti karena Ia yang menciptakan kita, Ia yang memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, peganglah janji firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan dengan baik. Untuk menikmati janji Tuhan ini selanjutnya yang kedua, kita harus menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani, dari kecemaran jasmani dan rohani, dari percabulan dan hawa nafsu dosa. Karena itu menjadi penghalang kita menikmati janji Tuhan. Dosa itu menjadi penghalang untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menyucikan hati kita, menyucikan diri kita, menyucikan hidup kita. Kita harus tinggal di dalam kekudusan dan kita harus tinggal di dalam kebenaran supaya kita layak menikmati janji-janji Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengusahakan kesempurnaan, memiliki kerelaan untuk mengikuti proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, memiliki rasa takut akan Tuhan. Dibentuk sebagaimanapun juga, mari kita terbuka, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan membentuk kita untuk tujuan yang indah. Kita dipakai untuk menjadi alat-alat yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menjadi terang dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha memiliki rasa takut akan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Peganglah janji-janji firman Tuhan. Kemudian hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang menjaga kekudusan, kesucian, dan kebenaran. Selain itu, sempurnakanlah hidupmu dengan rasa takut akan Tuhan, tunduk kepada otoritas Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki sebisa mungkin, mari kita mengerjakan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap hikmat akal budi dan kebijaksanaan. Kita taat kepada Tuhan. Kita memiliki janji yang Tuhan berikan untuk menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu kita harus menjaga kekudusan dan hidup dalam ketaatan, memiliki rasa takut akan Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur kalau kami masuk golongan orang-orang yang berhak menerima janji Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan selanjutnya, Engkau menghendaki supaya kami hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, menjauhi kecemaran, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami rindu hidup kami ini menggenapi firman Tuhan. Hidup kami ini menjadi terang. Dan Tuhan, Engkau yang akan menguatkan kami, Engkau akan memampukan kami, supaya kami layak untuk menikmati janji-janji kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para penginjil, kami berdoa untuk para pendeta, kami berdoa untuk para gembala sidang, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, supaya mereka yang memberitakan firman Tuhan diurapi oleh urapan kuasa Roh Kudus. Dan berita firman Tuhan ini diberitakan sampai ke ujung bumi.
baik melalui media cetak, media sosial, secara langsung Tuhan sendiri yang akan memakai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Kami mau taat, kami mau rela dibentuk supaya hidup kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami nikmati hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.